Akhirnya dolar mengalami penurunan persis dengan apa yang kita duga atau yang kita perkirakan kemarin, teman-teman. Itu berarti ada kecenderungan untuk melihat potensi wave A sebagai koreksi pertama dan kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan wave B ataupun wave C. Nah, cuman masalahnya adalah apakah emas sudah saatnya terbang atau memang kenaikan ini masih relatif terbatas kembali. Itu yang kita coba lihat dari uraian berikut ini. Oke, ini ada grafik USD atau indeks dolar atau indeks DXY yang terlihat di sini adalah candlestick kedua. Dia mengalami penurunan setelah candlestick pertama bearish ya. Jadi artinya apa yang kita sempat kupas kemarin dan juga beberapa waktu terakhir terkait dengan keberadaan wave kelima. Nah, tapi hati-hati ya, saya masih tetap curiga bahwa ini bukan wave 5 yang dianggap selesai kemudian dia turun sebagai wave A. Bisa jadi ini koreksi sementara sehingga nantinya kalau kita hitung ulang berarti inilah 1, 2, lalu kemudian inilah 3, berarti nantinya akan ada kecenderungan untuk menjadi wave kelima di sini. Yang berarti juga adalah wave 5 nantinya itulah wave ketiga. Artinya kalau secara agregat kita kemarin sudah bahas terkait dengan inilah posisi 1, ini posisi 2, kemudian nantinya adalah 3 ada di sini, dan kemudian barulah nanti kita akan lihat correction wave keempat, baru nanti akan naik sebagai wave kelima pemuncak. Nah, ini yang saya khawatirkan akan terjadi setelah data non-farm payroll. Jadi apapun itu teman-teman tetap waspada. Untuk sementara waktu kita asumsikan saja bahwa wave 5 sudah selesai, kemudian kita sedang menatap untuk wave A. Dengan catatan pula, wave A bisa sedalam ini atau sependek ini ya. Yang terpenting adalah kita perlu pantau lebih lanjut data-data ekonomi yang ada sehingga nantinya memiliki gambaran apakah kita akan melihat penekanan ataupun turunan untuk US dollar atau kecenderungannya adalah tetap mengalami penguatan. Oke, berarti kalau gitu kita lihat dari US Treasury yield-nya, kecenderungannya juga harusnya mulai ada tanda-tanda yang lebih spesifik terkait dengan keberadaan wave 5-nya. Nah, posisinya berarti juga diuntungkan ya. Karena kemarin praktis dia ditutup oleh posisi candle shooting star ataupun ya kita sebut aja doji ya. Doji candle ini juga kebetulan berada di zona yang menurut saya ini adalah zona yang cukup bagus. Berarti sesuai dengan apa yang kita bahas selama 1 minggu terakhir. Wave 5 ya, officially done. Berarti kita anggap di sini ada potensi double top sebagai wave 5-nya. Kemudian dia akan turun, neckline-nya berarti akan ada di situ dan akhirnya itu akan mencerminkan penurunan wave A gitu ya. Dan kalau misalkan itu betul, karena kita asumsikan peluang dari hal tersebut adalah panjang wave 1 dengan wave 5 kurang lebih sepadan atau wave 5 sedikit lebih panjang dari wave 1 dan yang paling penting adalah wave 3 itu yang paling panjang di antara 1, 3 dan 5. Nah, berarti memenuhi persyaratan. Beda cerita dengan kondisi US dollar tadi. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik yang terlihat pada pound sterling, kenapa dia rebound? Salah satunya adalah pelemahan US dollar tadi, dan berarti nasib dari descending triangle sudah resmi gagal ya, atau resmi selesai dengan sangat cepat, karena posisinya dia kembali rebound di atas zona resisten psikologis 1.2480. Nah, otomatis kalaupun misalkan dia naik, saya tetap berprinsip bahwa next resistance itu akan ada di 1.2620-an. Artinya, Anda punya kesempatan ruang lingkup untuk kenaikan itu adalah swing low, kemudian dia naik, dan hati-hati 1.2620 kemungkinan bisa jadi dia tembus, atau dengan kata lain, itu justru adalah rejection yang terbaru sehingga menekan kembali lebih lanjut. Dengan catatan, ini nampaknya akan sangat bergantung pada data-data ekonomi Amerika berikutnya. Karena sepanjang minggu ini, atau di sisa minggu ini, kita tidak akan lihat data Inggris ataupun pound sterling dari sejak hari Selasa sampai Jumat. Jadi praktis dia akan sangat dipengaruhi atau sensitif dengan data Amerika. Nah, daily-nya memang menunjukkan bullish. Kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kita gambarkan, inilah wave 1-nya. Jadi kita asumsikan di sini wave 1, kemudian inilah wave 2, kemudian inilah wave 3, dan inilah wave keempat. Sehingga akhirnya penurunan kemarin adalah wave 5. Dan kebetulan turunnya sudah selesai atau katakanlah dengan keterbatasan dari zona support psikologis. Nah, ini berarti dia sedang mengalami rebound wave A. Nah, artinya bisa jadi wave A ini belum selesai teman-teman. Wave A ini belum selesai. Kalaupun sudah selesai, kita asumsikan wave B-nya mungkin short term ataupun koreksi singkat. Sebelum nantinya dia akan lanjutkan kenaikan sebagai wave C. Ya, kita belum tahu ini ukurannya seperti apa, tapi yang jelas kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, berarti kita masih perlu ada swing low, dan itu berarti 1.2480-an ataupun 1.2450-an, sebelum nantinya dia berhasil tembus 1.2620-an. Artinya lagi teman-teman, sementara waktu skenario pertama dia swing low, baru dia naik, atau skenario kedua adalah dia naik terlebih dulu,
lalu kemudian dia terkoreksi turun. Ya, jadi peluangnya dari situ akan terlihat apakah dia sudah resmi wave C atau baru sekedar wave A. Nah, sementara itu kalau misalkan kita lihat dari crude oil, nampaknya areal yang kita tandai kemarin betul ya. Jadi posisinya mendekati areal orange ini, dia tertahan di 7490-an, mendekati 75 dia tertahan, kemudian ada faktor tekanan dari bearish divergence, dan itulah yang membuat dia koreksi. Nah, coba kita perhatikan, apakah ini berarti saatnya dia sell ataupun turun? Saya rasa tidak. Kalaupun misalkan kita lihat di sini, areal ini masih tetap kompeten untuk zona buy, karena sesuai dengan areal sebelumnya, areal 71 dan 72 itu adalah resistance psikologis yang berubah peran menjadi support psikologis. Sehingga saya masih tetap mengincar buy di sini, ya, dengan asumsi dia akan kembali mendekati lagi level 75 dalam 2 hari ke depan, dengan catatan didukung oleh data-data ekonomi Amerika yang relatif lebih rendah dan juga ekspektasi dari China terkait dengan stimulus fiskal. Nah, terakhir adalah terkait dengan penurunan produksi dari OPEC. Jadi dalam hal ini secara teknis mungkin kita bisa lihat di grafik daily-nya ada candlestick yang ditutup dengan shooting star yang berarti pertanda bearish. Harusnya short term akan tertekan ke level 72 atau 71, tapi di H4 kita lihat inilah bottom yang cukup bagus, masih tetap oke untuk lakukan buy. Dan yang kedua catatannya adalah fundamental masih relatif lebih bagus atau lebih solid untuk dorongan ke atas. Jadi saya akan tetap pertahankan skenario buy-nya, kecuali kalau misalkan dia tembus di bawah 7100, Anda bisa ubah strategi dan switch menjadi sell. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gold, posisinya adalah seperti demikian. Ini persis dengan apa yang kita kemarin bahas di live streaming. Dan terkait penurunan, jelas masuk di zona abu-abu dan juga tertahan di MA100 grafik daily yang kebetulan berada di area 2620-an. Meskipun kemarin tergelincir 2614, kalau Anda lihat dan baca secara detail artikel yang kami publish di website Agrodana Futures Official, kita melihat di sini penurunan itu adalah sebagai zona buy karena kemarin kita sempat cantumkan 2610, 2615 sebagai areal demand. Dan itulah yang terjadi. 2614 terhenti, rebound dan ditutup di 2635. Nah, dengan kondisi candlestick ditutup dengan hammer, lalu kemudian dia berada di atas MA100 dan juga di atas garis, maka kemudian dia akan mencerminkan untuk pembalikan ke atas kembali. Yang artinya bullish masih cukup identik untuk potensi kenaikan untuk hari ini. Meskipun dengan catatan, kita belum tentu akan mendapatkan kenaikan di atas 2666. Nah, inilah perlunya data ekonomi yang relatif lebih jelek ataupun lebih lemah. Ya. Kalau misalkan data PMI kemarin jelek, lalu kemudian data ISM juga akan jelek nanti malam, maka ini akan mendorong di atas 2666. Jadi kemungkinan kita harus tunggu sampai nanti malam. Tapi untuk sementara waktu, areal buy masih oke. Ya, kalau lihat dari grafik keempat, kita masih oke di sini sesuai dengan ekspektasi kita, masih cukup kuat. Jadi areal buy di 2630-an ataupun 2635 sampai ke 2648 ataupun 2650. Dengan catatan teman-teman, ekspektasi saya adalah pergerakannya akan seperti demikian. Swing low, kemudian dia naik lagi, dan mungkin akan naik lebih tinggi sampai 2660-an. Nah, sampai nanti triggernya adalah yang ditentukan dari data ekonomi Amerika. Kalau data ekonomi Amerikanya sangat-sangat kuat, secara mengejutkan berkebalikan dengan data versi S&P Global tadi malam, maka kita akan dapatkan di sini double top dan penurunan kembali terjadi. Meskipun penurunan ini mungkin akan tertahan di kisaran 2610 ataupun 2605. Nah, tapi kalau datanya relatif lebih rendah, atau katakanlah tidak terlalu mencolok banget untuk kenaikannya, maka kita punya harapan dia akan sedikit lebih tinggi dari zona ini dan mungkin akan segera melirik area 2680-an. Ditambah lagi kalau misalkan China confirm dengan potensi pembelian tambahan di bulan Desember kemarin, dan kita belum lihat data tersebut atau pengumuman tersebut. Nah, terakhir kalau lihat dari H1, ini sudah resmi tembus ya. Ini resmi tembus dan kemudian ini sudah pullback, berarti saya tinggal pertahankan dengan asumsi bahwa 2642 sampai 2651 itu adalah teritori yang mungkin akan menjadi target kita dalam waktu dekat. Dengan catatan tambahan, kalau misalkan ternyata sudah terlanjur malam atau mendekati ke risk data ekonomi, maka saya harapkan nantinya dia akan swing low terlebih dulu sebelum nantinya mendorong ke atas. Itu pun tergantung result dari data ekonomi. Sebaliknya, bisa jadi yang kemungkinan akan muncul adalah kenaikan lebih dulu, baru nanti dia akan terkoreksi. Nah, jadi skenario apapun itu, intinya adalah hari ini kita akan mengincar buy dengan asumsi bahwa China tetap melakukan pembelian dan data ekonomi masih relatif lebih lemah daripada ekspektasi.